Terima kasih, Kevin. Shalom, teman-teman semua. Shalom, Sonia. Sungguh sangat bersuka cita karena kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting ini untuk melakukan Bible study kita. Sebelum memulai ibadah kita, aku ajak teman-teman untuk mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sebelum memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan, di mana sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di sini, di ruang Zoom ini ya Tuhan, walaupun secara virtual, untuk melakukan Bible study kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari ini untuk kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai Bible study kami. Kiranya Tuhan yang sertai ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah kami ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam setiap ibadah kami ini. Tuhan berdoa juga untuk para pelayan dan Pak Niko yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti, kiranya Tuhan yang sertai Tuhan, semoga ya Tuhan melalui firman Tuhan nanti semakin banyak teman-teman, semakin banyak jemaat yang bisa mengenal Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jika selama ibadah tadi ada perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan, kami mohon ampun. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku rindu menyapa teman-teman sekali lagi. Shalom teman-teman semua. Halo. Shalom. Bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Mari mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Untuk kasih
saat ini kita akan mendengarkan sharing kampus kepada Kak Ekaren dari STMKG. Aku persilahkan. Baik, shalom semuanya. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terlebih dari STMKG sudah diundang untuk sharing mengenai kampus di masa pandemi ini. Sebenarnya di masa pandemi ini hampir di STMKG semua kegiatan berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal yang perlu kita doakan bersama-sama. Yang pertama yaitu untuk tahun ini di STMKG terdapat 53 taruna dan taruni baik dari Rokris maupun Rokrat, dan untuk tahun ini merupakan puji Tuhan yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin biasanya hanya 10% dan ini sampai 53 itu buat kami sudah sangat banyak dari 250 taruna. Yang perlu didoakan yaitu dengan banyaknya taruna baru ini, maka kiranya untuk kami para BPH dari STMKG atau PKSTMKG, yaitu Persekutuan Kristen dari STMKG yang gabungan dari Kerohanian Kristen dan Katolik, kiranya diberkati dalam membina adik-adik ini yang awalnya dari pelajar SMA menjadi taruna, baik untuk mendidik mereka di dalam kerohanian, mendidik mereka di dalam mental, fisik, dan lain-lain. Untuk yang kedua, puji Tuhan di STMKG sendiri semua kegiatan berjalan lancar, baik dari persekutuan doa, ibadah rutin, dan lain-lain, baik dari bidang kerohanian Kristen dan Katolik, semuanya berjalan. Tetapi tetap kita harus doakan, karena bagaimanapun feel-nya di dalam ibadah itu lebih baik jika bertatap langsung. Kiranya pandemi ini segera berusai, sehingga nanti di STMKG itu bisa ibadah secara langsung, berkumpul, bersekutu di dalam Tuhan. Yang ketiga, saya mohon dukungan doanya untuk para BPH di PKSTMKG, baik di bidang kerohanian Kristen maupun Katolik. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan di dalam ambil bagian di dalam pelayanan untuk membina taruna STMKG di bidang kerohanian baik Kristen dan Katolik. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan dari kampus STMKG. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi perhatian. Saya ucapkan terima kasih dan shalom. Shalom, terima kasih untuk sharingnya Kak Karen. Untuk selanjutnya, aku persilahkan Kak Vini untuk membawakan doa syafaat. Mari teman-teman, saat ini kita mau masuk ke doa syafaat. Tuhan Yesus, sungguh bersyukur kalau pada sore hari ini kami bisa sama-sama berkumpul untuk Bible study, ya Tuhan. Bersyukur Engkau menyertai istiqomah kami, sehingga akhirnya kami bisa menikmati Bible studi kami terakhir di tahun ini. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur juga kalau tadi
kami sudah dengar sharing dari teman-teman STMKG, dan saat ini juga kami mau berdoa untuk kegiatan pelayanan di STMKG ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bersyukur ketika pada tahun ini jumlah taruna-taruni yang beragama Kristen di STMKG berjumlah lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang boleh Kau berikan, dan kami juga mau berdoa saat ini agar kiranya setiap jemaat-jemaat baru tersebut pun juga bisa semakin menikmati akan pelayanan di STMKG juga Tuhan, dan rindu berdoa juga untuk setiap para pengurus kiranya bisa diberikan hikmat dalam melayani mereka juga. Dan kami juga rindu berdoa Tuhan untuk bersyukur ketika persekutuan di sekali lagi bisa berjalan lancar walaupun di masa pandemi ini, tapi kami juga sadar Tuhan kalau suasana juga sudah berbeda sebelum kami melakukan persekutuan secara onsite Tuhan. Dan kami rindu berdoa Tuhan agar kiranya para jemaat walaupun di masa pandemi ini bisa tetap setia juga untuk mengikuti ibadah dan kegiatan di SMKG, dan juga agar kiranya mereka bisa terus menikmati persekutuan online. Dan kami rindu juga agar kiranya cepat atau lambat kami rindu untuk agar SMKG, teman-teman di sana pun juga bisa berkumpul bersama dan bisa semakin menikmati persekutuan yang ada. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para BPH, bersyukur Engkau yang boleh panggil mereka untuk melayani di SMKG. Untuk berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melayani dan membina jemaat di SMKG. Kiranya Tuhan yang boleh terus berprioritas penuh untuk pelayanan para pengurus, dan biarlah mereka pun melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan tak lupa juga Tuhan, saat ini kami rindu berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami merasa sedih dan kecewa ketika menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang mungkin masih butuh ditangani ya Tuhan. Terkhusus bagaimana ketika menyadari banyak kasus kekerasan seksual yang kami dengar dari berita, yang kami dengar dari media sosial. Kami turut sedih ya Tuhan, dan kami rindu berdoa Tuhan agar kiranya penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual yang marak terjadi ini bisa benar-benar ditegakkan, dan kiranya Tuhan Kau yang boleh berikan perlindungan kepada para korban, dan Tuhan yang boleh terus pimpin destai, Tuhan yang boleh pulihkan jiwanya. Dan kami juga rindu berdoa untuk penegakan hukum di Indonesia ya Tuhan. Kami menyadari kalau masih banyak orang yang mungkin belum berintegritas di bidang hukum ya Tuhan. Dan rindu berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang boleh panggil orang-orang yang rindu untuk melayani, untuk yang bisa terus berintegritas dalam penegakan hukum di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk gempa bumi yang baru saja terjadi di Nusa Tenggara Timur ya Tuhan. Kami rindu berdoa agar kiranya penanganan di sana juga bisa berjalan dengan baik. Tuhan yang boleh lindungi dan sertai untuk setiap keluarga yang terdampak. Kiranya Tuhan yang boleh berikan perlindungan, Tuhan yang cukupkan apa yang jadi kebutuhan mereka, dan kiranya pemerintah juga bisa diberikan hikmat dalam nantinya menangani pasca gempa di NTT ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menyerahkan setiap kegiatan kami selanjutnya, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Vini. Untuk selanjutnya kita mendengarkan warta jemaat. Kepada Kevin, aku persilakan. Oke, thank you Sonia. Ya teman-teman, Shalom. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada beberapa warta yang akan disampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, kita mau apresiasi dulu teman-teman yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Ada pembicara, nantinya ada Bang Niko, ada MC Sonya dari PKN STAN 2019, ada pemusik kita Ronald dari STIS 2020, singer ada Uliana dari SA Unggul 2018, doa syafaat
ada Vini dari FPSI UI 2019, ada Puarta, saya sendiri, dan ada Slider, Daniel dari FTUI 2017. Teman-teman boleh kasih apresiasinya di grup chat atau juga bisa kasih reaction gitu ya untuk apresiasi teman-teman yang mengambil bagian sore hari ini. Oke, kita next. Oke, ya pengumuman selanjutnya kita akan libur nih teman-teman. Jadi hari ini merupakan Bible Study terakhir di tahun ini dan selanjutnya kita akan libur sejenak. Jadi kita akan bertemu lagi di tahun depan, tepatnya di tanggal 14 Januari 2022. Gitu. Jadi kita akan libur, habis itu masuk kita akan melakukan PA bareng nih teman-teman dengan kita akan ngebahas tentang providensia Tuhan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk kita bertemu lagi di tahun depan, tepatnya di tanggal 14 Januari 2022. Next. Ya, selanjutnya akan ada retreat koordinator ke-21 dengan tema My Campus for God's Vision. Jadi ini akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai 13 Februari 2022, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mungkin udah dikontak sama sama panitia gitu ya, teman-teman pengurus, boleh banget untuk merespon dan melakukan pendaftaran di link yang ada di grup chat, di-share sama Juan, di situ bisa langsung daftar untuk join ikut dalam retreat koordinator ke-21 ini. Ya, akan ada biaya kontribusi teman-teman sebesar 50 per orang ya teman-teman, jadi boleh dicatat. Oke, boleh next. Yang selanjutnya akan ada juga pre-graduation session and mentoring. Jadi ini merupakan rangkaian acara gitu, mentoring session untuk teman-teman yang sudah ada di tahun akhir perkuliahan gitu. Jadi mulai dari semester 3 sampai semester akhir itu boleh ikutan untuk mungkin ada yang masih bingung gitu cari kerja nanti gimana, atau mungkin suasana setelah kuliah itu gimana, nanti akan ada mentor yang bisa teman-teman ajak sharing gitu. Jadi kuotanya ini terbatas ya teman-teman, dan dibukanya sampai bulan Desember ini aja. Jadi boleh langsung daftar di link pendaftaran yang ada di bit.ly/pgsm 2022. Kontribusinya juga sebesar 50.000. Boleh next. Oke, warta terakhir buat teman-teman yang mungkin butuh rekaman Bible Study yang kita udah lewatin sebelumnya atau butuh materi Bible Study, boleh banget langsung cek di Instagram kita di pmk_Jakarta atau juga bisa cek di YouTube kita di Perkantas Jakarta gitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekian warta pada sore hari ini. Aku kasih ke Sonia kembali. Terima kasih, selamat beribadah. Terima kasih Kak Kevin. Kita tahu bahwa sebagai makhluk ciptaannya sudah selayaknya lah kita hidup dengan kerinduan akan firman Tuhan. Sudah selayaknya lah kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari datang dan bersujud di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan akan firman-Nya. Kita bernyanyi lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di
ada Pak Niko, aku persilahkan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Mari kita kembali berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di saat-saat kami memasuki liburan, Tuhan karuniakan kembali kami satu kesempatan ya Tuhan, untuk bersama-sama diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kami akan belajar ya Tuhan, dari satu surat yang penuh dengan pesan-pesan penting, pesan-pesan terakhir dari seorang hamba Tuhan, Rasul Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan tolong kami untuk juga ya Tuhan, di dalam menjalani pertandingan yang besar, pertandingan yang baik di dalam kehidupan kami. Hingga akhirnya Tuhan, kami pun semua, bahkan secara komunitas, PMK kami, PO kami, kelompok kecil kami, terus setia sampai akhir. Kiranya ya Tuhan, kami merindukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saya akan share screen teman-teman. Oke. Hari ini kita tiba pada Bible study kita yang terakhir di tahun ini dan sekaligus menutup eksposisi surat terakhir dari Rasul Paulus, surat 2 Timotius. Nah, pasal terakhir, surat terakhir. Nah, karena serba terakhir, maka saya berikan judul pada eksposisi hari ini, Murid Kristus Setia Sampai Akhir. Yang kita bisa aplikasikan apa yang disebut dengan PMK yang setia, pelayan yang setia, pengurus yang setia, PKK yang setia. Kita akan membaca dan kita akan membacanya dalam 3 bagian. Yang pertama, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaan. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu. Tetapi kamu, hai Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, surat ini teman-teman syarat dengan isi hati, kerinduan yang terdalam dari seorang hamba Tuhan. Nah, teman-teman, siapakah murid yang kita sebut setia sampai akhir, berjuang sampai akhir? Bagaimanakah PMK kita? Bagaimanakah seorang pelayan disebut setia sampai akhir? Maka yang pertama, teman-teman, kita lihat ayat 1 sampai 5. Seorang atau PMK yang setia pada pemberitaan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. In season and out of season. Nah, teman-teman, mari kita lihat inti pesan atau perintah Rasul Paulus kepada Timotius.
di bagian akhir dari suratnya, akhir kehidupannya, yang betul-betul mengungkapkan isi hati Rasul Paulus. Dan kita akan lihat urgensinya perintah ini. Teman-teman, Rasul Paulus menggunakan kata aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalimat ini, kalimat yang digunakan kesungguhan ini seperti aku bersumpah. Wow, inilah isi hati, kerinduan yang terdalam dari seorang Rasul Paulus di tengah-tengah di penjara, teman-teman. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Apa itu pesannya? Jelas, satu, beritakanlah firman. Nah, mari kita lihat urgensinya dari apa yang diberitakan, firman. Teman-teman, lebih tepatnya dia merujuk kepada firman yang satu-satunya itu. Firman yang telah Paulus terima. Firman yang telah kemudian ditengar dan diterima oleh Timotius. Dan sekarang Paulus perintahkan kepada Timotius, beritakanlah firman itu. Nah, teman-teman, dalam surat 2 Timotius kita melihat Paulus menggunakan beberapa terminologi tentang firman atau Injil ini. Teman-teman, kita lihat di pasal 1 ayat 1 ketika Rasul Paulus memperkenalkan dirinya dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Janji tentang hidup. The promise of life. Nah, teman-temanku, mengapa urgent? Paulus sadar betul apa yang diberitakannya. Dan sekarang dengan sungguh-sungguh ia berpesan kepada Timotius. Beritakanlah janji tentang hidup. Paulus menegaskan yang diberitakan adalah berita yang paling penting. Janji tentang hidup. The promise of life. Bukan hanya menyelamatkan dari hal-hal yang saat ini kita alami. Seperti pergumulan pandemi, pergumulan. Saya sama sekali tidak meremehkan pergumulan kehidupan kita ini. Tetapi apa yang diberitakan? Beritakanlah firman adalah yang menyelamatkan. Kalau bahasa dari 1 Korintus 15, dari malapetaka yang terbesar dan terakhir, yaitu kematian, maut karena dosa. Nah, Injil, firman yang minta diberitakan itu bukan hanya tentang hidup kini, tetapi hidup yang kekal di dalam Kristus. Teman-temanku, mari kita melihat inti pelayanan kita, PMK kita. Kehadiran PMK, tadi kita doakan saudara kita. Teman-teman, bagaimana hikmat itu, bagaimana pengurus PMK terus setia memberitakan janji tentang hidup. Tidak ada yang paling penting. Janji tentang hidup. Dan itu diungkapkan beberapa frasa lain. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang Injil yang mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan itulah sebabnya kemudian Rasul Paulus di dalam pasal 1, harta yang paling indah. Tidak ada yang paling indah. Teman-temanku, tidak ada hal yang paling penting kita beritakan di dalam PMK kita. Firman, janji tentang hidup. Itulah harta yang paling indah. Dan firman yang diilhamkan Allah. Injil yang mentransformasi hidup. Yang mengajar, mendidik di dalam kebenaran. Dan dalam perbuatan baik. Nah, teman-teman, inilah yang kemudian menjadi dasar kepada Timotius. Kamu telah menerima harta, janji tentang hidup itu. Sekarang beritakanlah itu. Nah, kembali kepada ayat 2 ini kemudian kita lihat
dari firman, betapa pentingnya apa yang diberitakan ini, maka kemudian kita lihat ciri pemberitaan firman. Yang pertama adalah pemberitaan yang mendesak. Siap sedialah, menunjukkan kesiagaan. Teman-temanku, ya kita tahu ada banyak tantangan dari generasi ke generasi. Injil penuh dengan tantangan. Itu sudah dinyatakan Yesus dari awal. Maka Yesus meminta jangan malu karena aku. Jangan malu karena Injil. Rasul Paulus menyampaikan di pasal-pasal sebelumnya. Jangan malu. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Pada segala situasi. Mengapa? Kembali kepada tadi. Seorang pelayan harus menyadari bahwa apa yang diberitakannya bukan hal sepele. Melainkan soal hidup atau mati. Nah, saya rindu PMK kita menangkap keberadaan ini. Teman-teman, kita bukan hanya soal eksis, bukan hanya soal wow, ada roh Kris di kampus kita, ada rohani Kristen di kampus kita. Tidak. Ada aktivitas-aktivitas orang-orang Kristen di kampus kita. Tapi pemberitaan tentang the promise of life. Nah, teman-teman, siap sedia menunjukkan pemberitaan yang mendesak apapun situasinya. Yang kedua, pemberitaan yang relevan. Kita lihat, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Beritakanlah firman itu kepada, tentu kita menghadapi berbagai macam orang. Tetapi kita beritakan dengan cara yang relevan. Yang perlu ditegur, ditegur. Yang perlu dinyatakan salah, nyatakan salah. Tetapi yang perlu didorong, yang perlu didampingi. Dampingi, nasihati. Tetapi ini menyatakan, teman-temanku, kemurnian pemberitaan tidak pernah berubah. Nah, kita seringkali berbicara soal konten tidak pernah berubah. Tetapi konteks yang terus berubah, maka kita harus menyesuaikan. Kita sesuaikan caranya, kita sesuaikan wadahnya. Tetapi kemurnian pemberitaan kita tidak pernah bergeser. Nah, teman-teman, pemberitaan yang relevan. Tentu kita berjuang bagaimana umpamanya melayani anak-anak di zaman kini. Tetapi kita harus terus menggumulkan bagaimana kemurnian pemberitaan kita. Dan pemberitaan mendesak, tapi kita harus lakukan di dalam kesabaran. Yang pertama, soal berbicara kesabaran, bahwa tanggung jawab kita adalah hanya memberitakan firman Tuhan dengan setia. Tetapi sesungguhnya yang memberikan pertumbuhan, yang menyentuh hati, yang merubah kehidupan adalah Roh Kudus saja. Maka, teman-temanku, mari bersabar. Termasuk di dalam menghadapi orang-orang yang kelihatannya sulit. Rasul Paulus di bagian sebelumnya mengatakan sabar, lemah lembut, supaya ujungnya supaya dapat menuntun orang yang suka melawan. Dan Rasul Paulus menyatakan, aku sabar menanggung semuanya ini, supaya mereka dapat mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dan kemuliaan yang kekal. Lihat teman-temanku, kesabaran muncul karena satu kesadaran akan pentingnya pemberitaan Injil. Lalu kemudian yang terakhir adalah pemberitaan yang intensional. Pemberitaan yang intensional. Pemberitaan kita tidak hanya bersifat informasional, tetapi intensional. Pemberitaan yang mengubah hidup. Maka dikatakan dalam segala pengajaran. Dalam segala pengajaran. Ini mengingatkan kita amanat agung. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Atau kemarin kata Miss Anet, pengajaran kita perjuangkan tidak hanya membuka hati, tidak hanya menggugah pikiran, tetapi to unlock heart, membuka hati, menggugah hati. Dan inilah yang kita perjuangkan, intensional. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, betul-betul kita memperjuangkan hal ini. Rasul Paulus di Galatia,
Aku rela sakit bersalin lagi, asal saja rupa Kristus nyata bagi kami. Wow, saya merindukan kita betul-betul memperjuangkan hal ini. Tentu kita berbicara di dalam pelayanan kita di PMK, ketika berbicara beritakanlah firman, maka saya akan berbicara pada keseluruhan di dalam pelayanan kita. Saya ambil contoh, teman-teman pemimpin pujian, pemusik, maka harus berjuang. Mengapa berjuang untuk pemilihan lagu? Tidak asal-asalan. Bagaimana suatu lagu yang gak hanya enak didengar, tetapi suatu lagu yang betul-betul menyatakan identitas Allah, jati diri Allah, dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena intensional bagaimana merubah kehidupan di dalam segala pengajaran. Perjuangkan. Maka teman-temanku, seringkali saya merindukan. Kita seringkali di dalam doa-doa kita, tidak salah. Tetapi yang kita doakan setiap kali ibadah adalah Tuhan supaya lancar, Tuhan supaya nanti matching antara MC dan pemusik. Tuhan, semua kelancaran yang kita doakan, tidak salah. Tetapi kita harus sampai satu pemberitaan yang intensional. Maka lakukanlah di dalam segala pengajaran. Nah, sekarang kita akan masuk kepada apakah dasar, lalu apakah yang dasar dari perintah ini. Maka kita akan lihat ada dua yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama dalam frase, di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Di hadapan Allah dan Kristus. Dalam kesadaran, penunjukan, dan perkenaan Allah. Dan di hadapan Allah yang menyertai dan menopang pemberitaan Injil. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, tetapi di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan datang. Berbicara tentang kedatangan Kristus. Dasarnya adalah pengharapan kedatangan Kristus. Teman-teman, setiap orang, baik pemberita maupun pendengar firman, harus memberikan pertanggungjawaban kepada Kristus pada kedatangannya yang kembali. Dan ini menjadi dasar kita di dalam memberitakan firman Tuhan, bahwa semua orang akan mempertanggungjawabkan, baik yang mendengar firman maupun kita sang pemberita pada waktu kedatangannya. Tetapi juga teman-teman kita lihat, demi penyataannya dan demi kerajaannya, pengharapan penyempurnaan kerajaan Allah kelak, dan kita akan menjadi bagian dari rencana agung Allah sampai segala sesuatu. Kristus adalah kepala, ditundukkan. Kristus adalah kepala saat segala sesuatu disempurnakan. Teman-temanku, kiranya kita betul-betul fokus pada pemberitaan firman Tuhan. PMK kita, menjadi pengurus, menjadi PKK, fokus pada pemberitaan firman Tuhan, bukan demi apapun. Bukan demi eksistensi diri, bukan karena evaluasi dari seksi PKK, bukan karena evaluasi dari para senior, atau apapun. Evaluasi dari siapapun. Tetapi di hadapan Allah yang menyertai, menopang, dan akan datang untuk pertanggungjawaban kita. Kiranya kita fokus menjadi satu dasar untuk memberitakan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah tentang akan datangnya keadaan zaman yang sulit. Nah, ini teman-teman agak sebenarnya kalau kita pikir-pikir agak paradoks ya. Keadaan zaman yang sulit. Rasul Paulus menyatakan akan ada zaman yang sukar. Maka bukankah zaman yang sukar seringkali menjadi satu alasan bagi kita untuk pasif, untuk cari aman?
Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dasar perintah mendesaknya pemberitaan firman Tuhan justru karena keadaan zaman yang sulit. Akan datang masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Menolak ajaran yang sehat atau kebenaran. Suka dengan yang memuaskan telinga atau dongeng. Nah teman-temanku, seringkali kita di dalam generasi kita seringkali melihat bahwa generasi kita lah yang paling susah. Generasi kita lah yang paling nggak mau mendengarkan hal-hal yang rohani. Tapi firman Tuhan ini membukakan kepada kita. Inilah keadaan dunia. Inilah keadaan zaman dari generasi ke generasi. Ada banyak orang yang menolak ajaran sehat, kebenaran, dan justru memberikan telinganya untuk yang memuaskan. Lalu, kalau akan datang masa sukar, berdiam diri, hanya dua biasanya yang kita lakukan. Mungkin berdiam diri. Atau yang kedua, sesuaikan pemberitaanmu dengan apa yang memuaskan mereka. Sesuaikan supaya nyaman. Supaya semakin, dalam tanda kutip, semakin ramai persekutuan kita. Supaya kita diterima. Tetapi Rasul Paulus akan datang masa-masa sukar. Saya senang dengan kalimatnya. Sudah kalimatnya. Tetapi kamu seperti membalikan dari sebuah zaman boleh sukar. Orang-orang semakin tidak mendengar hal-hal yang rohani. Hei, tetapi kamu jangan membiarkan dirimu diatur oleh keadaan zaman. Jangan membiarkan pemberitaanmu, beritamu disesuaikan oleh telinga zaman ini. Tetapi beritakanlah firman. Wow, beritakanlah firman. Saudaraku, teman-teman, adik-adikku, saya tegaskan adik-adikku ya, karena saya akhir-akhir ini sudah sering dipanggil Pak. John Stott menuliskan, justru semakin sulit zaman dan semakin tuli orang, maka harus semakin jelas dan semakin meyakinkan pula Injil itu harus kita beritakan. Dan saya sambung dengan apa kata John Piper. Justru karena zaman semakin sulit, kenapa kita harus serius memberitakan firman Tuhan? Itulah cara dari Allah untuk menolong mereka dari kesesatan. John Piper mengatakan, kayak penyakit kanker yang merusak kesehatan pengajaran. Nah, teman-temanku, saya rindu bagaimana sukarnya zaman. In out of season, beritakanlah firman. Kadang-kadang kita tergoda. Saya tidak mengatakan kita tidak mementingkan bahwa orang datang, orang tertarik dengan persekutuan kita. Itu berbicara tentang konteks dan pemberitaan yang relevan. Kita pikirkan bagaimana orang relevan. Tetapi tidak pernah boleh menggeser berita kita. Tidak pernah boleh menggeser supaya kita menyesuaikan berita kita kepada hal-hal yang enak didengar. Supaya seru, supaya rame. Teman-temanku, seringkali kita berpikir, nanti saya akan sampaikan beberapa kutipan. Seringkali kita berpikir bahwa suatu PMK yang wow itu adalah suatu PMK high profile, itu adalah kalau memberitakan suatu pengetahuan yang wow, besar. Dan seringkali kemudian dilihat, ya beritakanlah Injil, percaya kepada Kristus. Itu berita kuno. Tapi Alkitab mengatakan tidak. The promise of life itu adalah berita yang sering kali kita anggap kuno dan terlalu sederhana itu. Nah, teman-temanku, kiranya kita tidak pernah bergeser.
Masihkah kita betul-betul merindukan baca visi dari PMK kita, baca visi dari PO kita, betul-betul murid Kristus. Kita menghasilkan murid-murid Kristus. Dan untuk menghasilkan murid-murid Kristus, bisa tidak, beritakanlah Injil. Beritakanlah kemurnian dari firman yang murni itu. Nah, kemudian Rasul Paulus menyatakan bahwa teman-teman, maka Paulus kemudian menuliskan karakter sang pemberita. Sulit zaman, teman-teman. Maka dibutuhkan kemudian karakter dari pemberita itu. Mari kita lihat ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Menguasai diri. Ini berbicara tentang mengawasi ajaran. Tetapi seringkali teman-temanku, kemarin sudah disampaikan di eksposisinya Kak Lina, pengajaran tidak pernah terpisah dengan cara hidup yang sesuai dengan pengajaran. Menguasai diri, awasi ajaranmu, awasi cara hidupmu. Ortodoksi berbicara tentang doktrin-doktrin tidak pernah terpisahkan dalam ortopraksi. Tidak ada, bohong semua doktrin-doktrin. Kalau tidak berbuah di dalam ortopraksi, cara hidup yang sesuai dengan pengajaran. Dan itulah kekuatan karakter dari si pemberita di tengah zaman yang begitu sukar ini. Teman-teman, kemudian sabar menderita. Kembali diulang soal kesabaran. Tentu zaman semakin sukar, maka dibutuhkan sabar menderita dan kesetiaan akan tanggung jawab, tangguh dan bertanggung jawab. Warren Worsby mengatakan, jangan cepat putus asa, jangan cepat lari, jangan cepat menyerah. Tangguh dan bertanggung jawab. John Calvin menuliskan, makin meningkat kebencian orang terhadap ajaran Kristus, maka makin mantap pula ketekunan pelayan-pelayan Allah memberitakan, dan makin bulat tekad mereka mempertahankan seluruh isi dan menangkis serangan-serangan setan dengan keuletan, ketangguhan dari para pelayan-pelayan Tuhan. Teman-teman, dibutuhkan karakter yang terus bertumbuh. Seorang yang tangguh, atau dalam bahasanya Pak Ishak, daya lenting, mempunyai daya lenting yang kuat. Nah, teman-temanku, sebelum saya akhiri bagian yang pertama ini, dan memang ini menjadi poin saya akan betul-betul mengambil beberapa kutipan untuk mempertajam kita. Kiranya apa yang disebut setia, PMK yang setia, adalah PMK yang setia memberitakan firman. Pelayan yang setia, pelayan yang memberitakan firman. Pengurus yang setia, pengurus yang gak hanya sibuk sana sini, tapi memberitakan firman. PKK yang memberitakan firman. Warren Worsby mengatakan, pemberitaan yang sesungguhnya adalah menjelaskan dan menerapkan ajaran Alkitab. Di luar itu, sekedar pidato agamawi. Jangan tergoda. Saya bukan orang yang tidak ini dengan pemikiran-pemikiran yang wow kelihatannya. Tapi jangan tergoda. Sepertinya teman-teman seringkali kita melihat ya berita Injil. Percaya kepada Kristus adalah berita yang high level, itu adalah pemikiran-pemikiran. Tapi itu semua pemikiran duniawi. Atau soal kesungguhan, Richard Baxter mengatakan, Anda mustahil dapat membuat hati orang remuk redam, maksudnya tersentuh,
dengan cara bergurau supaya menarik, atau dengan mendongeng, atau dengan menyampaikan pemberitaan Injil yang semeraut, asal-asalan, dan terlalu berlebih-lebihan. Nggak otentik. John Piper mengatakan, kita yang beritakan itu firman, bukan opini manusia, bukan cerita, bukan tren, bukan politik, bukan life hacks atau trik-trik kehidupan ini. Ini yang kita beritakan. Vernon McGee. Kita, we are not to preach about the word of God or from the word of God, but preach the word of God itself. Firman Tuhan yang berkuasa membawa orang dari kegelapan kepada terang. Firman Tuhan yang merubah kehidupan, yang mentransformasi kehidupan. Maka Billy Graham berkata, tidak ada tempat untuk menarik massa dengan kelucuan dalam mimbar Yesus Kristus. Dulu teman-teman, awal-awal saya berjuang tuh mencari yang lucu-lucu. Supaya orang senang. Walaupun saya sekarang sedang berjuang supaya relevan, tadi didoakan oleh Kak Ayuni supaya tenang. Saya sudah berjuang ini tenang nih, tenang. Tapi otentik. Atau kata John Stott, berita. Wow, penginjilan adalah memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan apa kabar baiknya? Tentang Yesus Kristus telah mati bagi dosa kita, telah dibangkitkan dari kematian sesuai dengan kitab suci. Sekarang memerintah, sekarang menyediakan pengampunan dan keselamatan dan kebebasan dari dosa bagi semua orang yang bertobat dan percaya. Ini beritanya. Siapa sih? Teman-temanku, kiranya atau dia kemudian memberikan langkah-langkah. Kiranya kita tidak pernah bergeser. Boleh, teman-temanku. Sekali lagi pemberitaan yang relevan. Rasul Paulus mengatakan hal itu kepada orang Yunani, aku seperti orang kepada Yunani. Kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Kepada orang yang lemah, aku seperti orang yang lemah. Tapi semua itu supaya mereka dimenangkan. Beroleh bagian di dalam Injil keselamatan. Pemberitaan yang relevan. Tapi kita tidak akan pernah bergeser dari semua itu. Itu bagian pertama. Siapakah yang setia? Setia pada pemberitaan Injil. Yang kedua, kita berbicara kemudian teman-teman pada bagian kedua adalah teman-teman relatif gampang memberikan perintah ini. Tetapi siapakah yang menyampaikan, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bukan dari seorang yang tidak pernah melakukannya. Tetapi sekarang, ia dari seorang yang kemudian menuliskan hal ini dari dalam penjara. Karena kesetiaannya memberitakan Injil. Dan itu kita lihat kemudian. Yang kedua, setia adalah berbicara tentang kemenangan di dalam perlombaan iman. Nah, teman-temanku, kemenangan dalam perlombaan iman. Mari kita lihat. Yang pertama, saya akan hanya menyorot beberapa hal. Aku, Rasul Paulus mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku sebentar lagi akan mati. Tetapi menarik, mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan hal ini. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Hidupku sudah mulai dicurahkan di atas mezbah. Nah, teman-temanku, Paulus melihat kehidupannya sebagai suatu persembahan yang dipersembahkan di atas mezbah. Dan dalam konteks perjanjian lama, ketika darah ditumpahkan di atas mezbah,
Ini adalah bagian yang menandakan suatu penutup dari proses memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan menarik apa yang mau diungkapkan Rasul Paulus. Paulus melihat seluruh kehidupannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan ia telah memasuki masa akhir. Mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Siapakah yang setia? Seorang yang melihat kehidupannya adalah persembahan kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita. Kita boleh punya tujuan-tujuan, tapi itu semua konteks kehidupan kita. Tentang studi, tentang ini, tentang itu. Tapi semua adalah persembahan kepada Tuhan. Kita harus bagaimana melihat seluruh konteks kehidupan ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan itulah orang-orang yang setia. Yang kedua, saat kematianku sudah dekat. Nah, hampir semua terjemahan berbahasa Inggris menggunakan the time for my departure is near. Teman-teman, saat keberangkatanku sudah dekat dan menarik. Paulus menuliskan gambarannya seperti sebuah kapal, perahu yang lepas tali sauh dan berlayar. Jangkar tambatannya siap dilepas. Teman-temanku, Paulus melihat kematiannya bukan sebagai suatu akhir, tetapi saat berpindah dari pelabuhan sementara ke pelabuhan yang abadi untuk berjumpa dengan Kristus yang dia layani di dalam kehidupannya. Dan inilah yang dirindu-rindukan. Teman-temanku, bagaimana setia pengharapan akan kemuliaan itu. Dalam banyak surat-suratnya di dalam Korintus begitu luar biasa dikatakan, sebab semua penderitaan ringan. Dan kita tahu penderitaan bukan penderitaan ringan, penderitaan yang maha berat. Tiap-tiap hari diperhadapkan dengan maut. Tetapi bagaimana ia melihat itu penderitaan ringan? Karena hidup ini sementara. Tetapi kerinduannya adalah kemuliaan yang tidak ada bandingan. Di dalam Roma juga dia katakan, kita masih bergumul, kita masih mengeluh saat ini. Tapi tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan menjadi bagian kita kelak. Dan itu yang kemudian dia deklarasikan di bagian akhir nanti. Teman-teman, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, sekarang Paulus berpindah menggunakan suatu metafora pertandingan. Berbicara tentang perjalanan iman, perjalanan mengikut Kristus, perjalanan menjadi hamba Yesus Kristus adalah sebuah pertandingan yang besar. Rasul Paulus. Teman-teman, kita seringkali salah membaca ini. Kita seringkali, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau mengakhiri pertandingan dengan baik, caranya yang baik. Tapi Paulus tidak melihat soal caranya. Tapi Paulus melihat mengapa setia. Karena ia melihat perlombaan iman mengikuti Kristus adalah pertandingan yang besar. Pertandingan yang baik. Dan itu nanti yang diungkapkan. Aku tidak menyesal. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang besar itu. Dan inilah pernyataan iman. Sampai akhir. Teman-teman, ini seruan kemenangan. Maka di buku PA-nya John Stott tentang hal ini, dia menuliskan, bagaimana kita menggambarkan akhir dari kehidupan kita. Atau nanti kalau kita meninggal, bagaimana orang menggambarkan kehidupan kita. Atau apa hal yang terbaik yang dituliskan di dalam batu nisan kita. Adakah kerinduan utama kita menyelesaikan pertarungan yang paling besar, yaitu perlombaan iman mengikut Kristus. Teman-temanku, semua sekali lagi saya katakan, kita jangan terjebak perlombaan studi, perlombaan. Saya tidak mengatakan itu hal yang remeh, tapi itu semua konteks kehidupan kita. Dan kalau kita melihat itu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan,
maka ini satu pertarungan besar. Seluruh konteks kehidupan kita, pertarungan besar untuk mengikuti Kristus. Teman-temanku, aku tidak menyesal. Dan itu yang diungkapkan kemudian. Apanya? Aku tidak menyesal. Mengapa tidak menyesal? Karena justru mengakhiri pertandingan di dunia ini, itu kemudian apa yang dirindu-rindukannya selama ini. Menikmati kemuliaan yang akan dikaruniakan Kristus. Tetapi menarik bagian akhir ini menjadi refleksi bagi kita. Bukan hanya kepada aku, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Nah, menarik teman-temanku, apakah sebetulnya betul-betul kita merindukan kemuliaan yang sesungguhnya ini? Dalam perjalanan iman kita, dalam seluruh konteks kehidupan kita? Atau yang kita rindukan? Sekali lagi, saya tidak mengatakan sepenuhnya salah. Lancar studi, masa depan, lalu kemudian kita kutip Yeremia 29 ayat 11. Teman-teman, apakah kemuliaan ini yang kita rindukan? Menarik ya. Kita kadang-kadang apa yang kita omongkan nggak sesuai dengan apa yang kita yakini nggak sesuai. Yakin kita surga paling indah? Jauh keindahannya dari sini. Yes. Tapi diminta sekarang surga. Nggak mau kita. Tapi saya bisa pahami. Bagaimana kita memahaminya? Teman-teman, mari kita lihat kemudian seperti dalam Filipi. Mana yang kupilih? Aku merindukan itu. Tapi baik bagiku kalau aku ada di dunia ini. Itu bagiku bekerja untuk memberikan buah. Melakukan perlombaan iman. Pertandingan yang besar. Kiranya kita betul-betul merindukan ini dalam kehidupan kita. PMK kita merindukan ini. Sekali lagi kembali teman-temanku saya mengatakan, mari lihat visi PMK kita. Kiranya visi PMK kita, visi PO kita, ini tidak hanya statement visi yang menjadi jargon. Dan kalau kita lihat semua visi-visi PMK kita, berbicara tentang murid Kristus. Murid Kristus. Dan apakah kita betul-betul telah fokus untuk menghasilkan murid-murid yang setia itu. Sekarang kita masuk pada bagian berikutnya, teman-teman. Secara cepat, bagian terakhir ini. 2 Timotius ayat 9 sampai kemudian ayat 18. Berusahalah supaya datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalas menurut perbuatan. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaan yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengar. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ini sedikit, kira-kira inilah setelah direnovasi, inilah penjara Rasul Paulus pada waktu itu. Ini bagian atas, dia dipenjara di bawah tanah. Nah, disinilah dia lubang itu, hall itu, disitulah si tahanan dimasukkan ke penjara bawah tanah. Ini daerah atasnya, kemudian pintu. Kemudian ini adalah mungkin bagi para petugas ya, ini adalah tangga menuju ke penjara bawah tanah, dan inilah keadaan penjara bawah tanah. Tentu ini semua telah direnovasi
tentu saya pikir keadaannya jauh lebih buruk daripada keadaan ini. Nah, teman-teman, apa yang kita lihat kemudian? Bagian ketiga kita perenungan kita pada hari ini. Apa arti yang setia? Setia di tengah segala tantangan dan pengakuan kerapuhan diri. Seringkali kita melihat Rasul Paulus adalah wow. Maka seringkali kemudian tidak menjadi nggak relevan buat kita. Karena itu Rasul Paulus, seorang yang super power. Tetapi kita lihat, teman-temanku, Rasul Paulus adalah seorang teladan yang setia di tengah segala tantangan dan kerapuhan diri. Apa itu? Setia di tengah keterbatasan kebutuhan lahiriah manusia. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Jemput Markus, bawa ia kemari, karena pelayanan penting bagiku. Nanti ayat 21, berusahalah kemari sebelum musim. Rasul Paulus kesepian. Paulus kesepian. Paulus merindukan sahabat untuk menemui dan menemani dia. Teman-temanku, inilah kenyataannya seorang Rasul Paulus. Seorang yang juga masih dalam keterbatasan lahiriah. Dalam kerapuhan. Ia menunjukkan kehilangan yang besar karena beberapa orang sahabatnya telah meninggalkan dia. Tentu ada apa namanya yang Demas telah meninggalkan dia dan pergi ke Tesalonika karena telah mencintai dunia ini. Kita tidak tahu sepenuhnya apakah bagian ini, apakah telah mencintai dunia itu karena tidak tahan dengan situasi, lalu pergi ke Tesalonika, atau telah meninggalkan iman, kita tidak tahu. Tetapi ada juga yang kemudian Kreskes ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Kita nggak tahu apakah ini karena pilihan pelayanan mereka atau diutus Paulus. Kenapa? Karena ada yang secara jelas disebut. Paulus betul-betul berkorban. Tychicus telah dikirim ke Efesus. Dan dia mengalami kesepian. Dia menunjukkan kehilangan yang sangat besar. Dia mengalami terpukul oleh kehilangan Demas yang telah meninggalkan dia dan telah mencintai dunia. Inilah Rasul Paulus. Seorang Rasul Paulus. Seorang yang begitu merindukan kedatangan Yesus. Juga adalah seorang dalam kebutuhan lahiriah manusia, membutuhkan, merindukan sahabat, merindukan teman. Hanya Lukas yang tinggal bersama di Roma, dan nanti ada keluarga Onesiphorus yang datang kepada dia. Kemudian, wow, di tengah itu teman-teman, makin dalam ketika ada yang berbuat jahat, luar biasa. Paulus sudah di dalam penjara, menderita, tapi ada yang berbuat jahat. Kita juga tidak tahu siapa ini Alexander dan apa bentuk perbuatan jahat yang dilakukannya. Tetapi mari kita lihat kemudian, tidak hanya kesepian. Kita tahu kemudian menjelang musim dingin, dan Rasul Paulus butuh pakaian untuk musim dingin. Paulus butuh jubah untuk menghangatkan tubuhnya. Dan kita tahu di penjara bawah tanah yang mungkin membutuhkan jubah. Kemudian dia butuh kesegaran. Paulus juga mungkin mengalami kejenuhan di dalam penjara kecil itu. Terus dari hari ke hari. Dan dia tidak tahu kapan akan keluar. Bahkan seperti dia katakan, dia tahu akhirnya butuh kesegaran. Paulus butuh kitab-kitab perkamen untuk memberi dia kesegaran. Nah, teman-temanku, seringkali teman-teman kita terlalu rohani untuk melihat bahwa seorang pelayan yang setia itu adalah berada di ruang vakum. Oh, tidak. Seorang kesetiaan itu di dalam kesadaran, kebutuhan, kerapuhan lahiriah manusia. Uskup Moule mengatakan 1 detik pun manusia tak kunjung kehilangan kodrat alaminya karena anugerah. Berarti dia mengalami itu semua. Dan ketika kesepian, kita membutuhkan teman. Dan itu diakui Rasul Paulus. Ketika jasmani kita kedinginan, kita membutuhkan sandang. Jenuh, kita membutuhkan buku. Mengaku kebutuhan lahiriah. Itu bukanlah tidak setia. Bukan tidak rohani. Namun sungguh manusiawi. Nah, teman-temanku,
Kita membutuhkan hal ini, suatu pengakuan. Dan inilah, di dalam keadaan inilah kesetiaan. Dan saya hubungkan sedikit, saya baru baca artikel, mengapa orang-orang muda meninggalkan gereja. Dan ada banyak di situ, kadang-kadang kita pikir orang muda meninggalkan gereja karena kurang band, musiknya nggak ngeband, atau para pelayannya nggak nge-jeans, atau nggak di ruang kopi, apa segala macam, kurang hal-hal seperti itu. Tapi kemudian di dalam penelitian itu dikatakan bukan. Tetapi anak-anak muda kehilangan para pelayan yang memperjuangkan kedalaman relasi, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang otentik. Bagaimana sih sebenarnya, apa arti setia, apa arti bergumul, apa arti berjuang mengikuti Kristus. Satu pengakuan akan keberadaan itu. Setia di tengah-tengah kesadaran, kebutuhan, kerapuhan, lahirnya manusia. Lalu kemudian kita lihat, teman-teman, tetapi apa yang menguatkan Rasul Paulus? Kita lihat satu hal yang paradoks kemudian. Di satu sisi dia mengatakan, aku kesepian, aku ditinggalkan. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semua meninggalkan aku. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Setia. Karena ia yang mempercayakan Injil adalah setia. Teman-temanku, inilah bagian, kita menuju bagian akhir. Seringkali kita berkata, setia begitu menekan, kita overthinking karena kita pikir setia itu sepenuhnya tergantung kepada perjuangan kita. Tetapi dari sini kita melihat setia karena Allah. Kristus yang telah mempercayakan Injil adalah setia. Dan itu kita lihat. Wow, Rasul Paulus menghadapi situasi yang mengerikan. Tetapi Paulus mengungkapkan keyakinan, iman, dan pengalaman. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dan sekarang dia berpesan kepada Timotius. Tuhan bersamaku. Dan dia juga akan bersamamu. Dan kiranya itu bergema bagi kita semua. Di tengah-tengah mungkin situasi yang menurut kita sama sekali nggak nyaman untuk di dalam pelayanan kita. Nah, teman-temanku, ia yang Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Nah, tetapi pertanyaannya, teman-temanku, seperti apakah penyertaan yang dialami? Mungkin kita bertanya, bukankah kemudian teman-temanku sebentar lagi, ada yang mengatakan beberapa minggu, beberapa hari lagi, ia justru dipenggal kepalanya. Lalu apa artinya ayat 17? Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang yang bukan Yahudi. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Loh, bukannya beberapa waktu lagi dia akan dipenggal. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaan. Nah, ini berbicara tentang apa? Nah, di sini dia. Seringkali ketika berbicara kesetiaan, berbicara penyertaan Tuhan, maka yang kita rindukan adalah lepas dari permasalahan. Puji Tuhan kalau permasalahan lepas. Tetapi apa yang dialami Rasul Paulus terungkap di dalam seperti dalam 2 Korintus 4. Dalam segala hal kami ditindas. Kami tidak terjepit, habis akal, dianiaya. Wah, semua itu dialami. Namun tidak ditinggal sendirian. Ini suatu providensia yang luar biasa. Kolose 1, maka kita bisa memahami apa arti mendampingi dan menguatkan aku. Aku dikuatkan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Teman-teman lihat ya, betul-betul ditindas itu, dihempaskan itu. Betul-betul dihempaskan, nyaris mati. Namun tidak binasa. Apa yang kita bisa lihat? Teman-teman, saya menuliskan beberapa. Mengalami penyertaan dan kekuatan Allah yang hebat. Tidak selalu dinyatakan melalui mukjizat atau tindakan pembebasan masalah.
Saya merindukan hal ini. Kita pahami. Puji Tuhan kalau jalan lancar. Tetapi kenyataannya bukan seperti itu. Lalu apa teman-temanku? Ini dia. Apa artinya Tuhan lepaskan aku dari bulu sini? Kita lihat supaya setia, tetap bertahan mengerjakan misi Tuhan dalam segala kesulitan adalah bukti penyertaan Tuhan yang besar. Wow. Saya ulang sekali lagi. Setia. Tetap bertahan mengerjakan misi Tuhan. Gak gagal. Gak putus asa. Dalam segala kesulitan adalah bukti dari penyertaan Tuhan yang besar. Dan itu mengkonfirmasi apa yang terus diungkapkan. Bukan aku. Bukan aku. Tetapi, mengapa aku tidak menyesal? Karena aku tahu kepada siapa yang aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa. Lihat ya, Tuhan ini luar biasa. Tuhan mempercayakan. Tapi yang memelihara, yang menjaga adalah Tuhan. Tuhan memelihara. Tuhan mempercayakan. Memberi pelayanan. Pemberitaan itu. Tapi yang memelihara, menyimpannya. Supaya setia adalah Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, menutup setia sampai akhir. Kita berbicara salam perpisahan dari Rasul Paulus. Teman-temanku, saya tidak akan membacakan ini lagi, tetapi mari kita lihat teman-teman. Seringkali kita tergoda untuk melihat Rasul Paulus begitu luar biasa, sehingga tampaknya dia melakukannya sendiri. Ternyata tidak. Dari bagian ini, dari bagian akhir-akhir suratnya, Paulus terus mengingat mereka. Bahkan tadi kita lihat teman-teman, semua yang menyimpan perkamennya pun dia ingat sebagai bagian dari yang Tuhan sediakan di dalam perjalanan pertarungan yang besar itu, perlombaan iman. Wow, betapa pentingnya kehadiran saudara-saudara. Persaudaraan adalah suatu kasih karunia, penuh kasih dari Allah, dan cara penyertaan Allah kepada anak-anaknya dalam perjuangan setia menyelesaikan pertandingan yang baik. Dan itu betapa diungkapkan di dalam bagian akhir surat ini, teman-teman. Dirindukan Paulus sampai akhir, ada di dalam hatinya sampai akhir. Saya merindukan di dalam persekutuan kita, relasi kita tidak hanya memanfaatkan, tidak hanya relasi tugas, tetapi ada kedalaman. Kerinduan Paulus untuk bertemu dengan Timotius, Markus. Dan John Stott mengatakan, kalimat yang sama akan kerinduan ini. Itu juga yang diungkapkannya tadi di sana, ketika dia mengatakan merindukan kedatangan Kristus. Kalimat yang sama, rasul yang sama, merindukan kedatangan Yesus Kristus. Seringkali kita pisahkan, wow, merindukan penyertaan Kristus. Itu terpisah dari kerinduan Paulus untuk kerinduan kita dengan sesama. Oh, kerinduan yang sama. Saya akhiri kemudian teman-temanku. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dan menarik, inilah kata-kata terakhir Paulus yang dituliskan bagi kita di dalam Alkitab yang kita terima hari ini. Dan inilah frasa yang merupakan endapan dari seluruh teologi Paulus. Kasih karunia Allah. Tadi saya berikan judul, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Betul. Kita dipanggil untuk tidak putus asa. Bertekun, berjuang. Tapi sesungguhnya ada di dalam kasih karunia Allah. Saya senang dengan satu buku Jerry Bridges ya kalau nggak salah. Dia menuliskan disiplin, ketekunan yang bergantung anugerah. Itulah panggilan kita untuk setia. Ketekunan yang bergantung anugerah Allah. Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Dan kiranya kita terus setia pada memberitakan kasih karunia Allah ini. Ini slide terakhir saya.
teman-temanku, setia barang langka dalam zaman sekuler ini. Dan saya kutip John Wesley dengan sedikit modifikasi, Allah mengizinkan para pekerjanya mati dan dikuburkan. Namun pekerjaannya tidak akan pernah berhenti. Rencana Allah pasti akan sampai pada akhirnya. Dan panggilan kita tetap sama. Setia di dalam Kristus. Setia memberitakan Injil sampai Tuhan datang kembali. Kiranya PMK kita akan terus ada. Tidak ada satu alasan kehadiran PMK kita. Bukan soal adanya rohani Kristen. Bukan soal, wow, ada satu organisasi Kristen di kampus kita. Tidak ada satu alasan kita memperjuangkan kehadiran PMK. Kesetiaan murid-murid Kristus. Kesetiaan memberitakan Injil sampai Tuhan datang kembali. Supaya dari generasi ke generasi, Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saya mohon dengan kasih, jika ada Ray, untuk menutup eksposisi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang terus memimpin dan menjaga kami untuk boleh tetap setia sampai akhir. Kami sadar di tengah kondisi pelayanan, di tengah kondisi pribadi, di tengah keadaan-keadaan yang mungkin kami hadapi, terkadang ada banyak kesempatan dan godaan untuk mengorbankan apa yang menjadi perhatian Tuhan, mengalihkan kami dari apa yang sebenarnya paling Tuhan pedulikan, yaitu Injil Tuhan, yaitu pertumbuhan, yaitu ketekunan, kesetiaan, fellowship, relasi di antara kami, komunis sebagai satu komunitas murid Tuhan. Hal-hal yang sebenarnya Tuhan begitu sayangi, tetapi di tengah kondisi yang ada, kami datang, kami mengaku dengan jujur, kami orang-orang yang sangat sekali mudah melupakan apa yang sebenarnya menjadi perhatian utama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, kami bersyukur untuk pengalaman Paulus, Timotius yang boleh kami baca, dan sekarang kami pun menjadi barisan murid-murid Tuhan bersama dengan generasi Paulus, generasi Timotius, generasi Bang Niko, generasi aku, generasi adik-adik sekarang. Kami adalah barisan generasi yang mengikut Tuhan yang sama, mau setia dalam pemberitaan Injil, mau setia di dalam melayani, mau setia memberitakan siapa Tuhan kami di dalam hidup ini. Hamba berdoa bagi adik-adikku, baik mungkin yang sedang jadi pengurus maupun yang sedang jadi jemaat, kami semua boleh menemukan bagian kami untuk setia, menemukan apa yang menjadi kesempatan untuk kami kerjakan, dan secara khusus kami berdoa di masa-masa regenerasi ini, di masa pergantian periode kepengurusan, Kau boleh bangkitkan generasi yang mengerti betul apa artinya panggilan Tuhan, apa artinya Injil dalam hidupnya. Kami menyerahkan juga buat setiap kami, Tuhan yang boleh terus pimpin dan sertai, berikan pertumbuhan iman, pemahaman, kasih kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang kami layani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat Bang Niko yang boleh menyampaikan perenungan dari pasal ini. Kiranya sama seperti yang dia sampaikan, Tuhan itu juga yang boleh terjadi dalam hidupnya. Bang Niko boleh terus melayani Tuhan dengan setia sampai akhir. Kami bersyukur, berterima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kepada MC. Terima kasih kepada Bang Niko untuk sharing firman-Nya. Yang aku nikmati dari firman Tuhan tadi yaitu PMK yang setia adalah PMK yang memberitakan firman. Sebab pemberitaan yang sesungguhnya adalah menjelaskan dan menerapkan ajaran Alkitab. Sebagai seorang Kristen, sudah selayaknya lah selama kita hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan saja.
memenuhi panggilan Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan melalui cara hidup kita. Mari terus berjuang memelihara iman kita sampai ke garis akhir. Mari hidup hanya untuk Tuhan saja. Kita bernyanyi lagu Ku Hidup Bagimu. Pada Bang Niko, aku persilahkan untuk menutup ibadah dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Bible study kami di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan bagi kami. Dan ajar kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tempatkan di dalam zaman ini, generasi ini. Untuk terus ya Tuhan, dari hari ke hari di dalam kasih karunia Tuhan, dipanggil untuk berjuang setia dalam perlombaan yang besar, perlombaan iman, mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi utusan-utusan Kristus bagi dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi bagian kami di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan terus ya Tuhan menghidupkan kami, membangkitkan kami secara khusus ya Tuhan di tengah-tengah tantangan yang besar ini ya Tuhan. Di tengah-tengah
ada banyak hal yang mungkin berpotensi mengalihkan perhatian kami. Kiranya ya Tuhan, ibadah-ibadah Bible study di dalam PMKJ ini menolong kami ya Tuhan untuk melayani Tuhan dengan setia, untuk terus menjadi murid Kristus yang setia dari hari ke hari, diubahkan di dalam kemuliaan yang semakin besar. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami merindukannya Tuhan. Pada waktu-waktu yang akan datang, kembali Tuhan akan memberikan kepada kami waktu-waktu sebagai satu komunitas untuk bersama-sama ya Tuhan, bergandengan tangan, berjuang untuk mengikut Engkau dan menjadi utusan-utusan Kristus bagi dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pengurus PMKJ. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada mereka. Untuk terus juga ya Tuhan berjuang di dalam pemberitaan Injil. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang telah ambil bagian di dalam pelayanan di dalam PMKJ. Tuhan juga melimpahkan kasih karunia. Dan kami semua ya Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah demi ibadah. Kiranya ya Tuhan, Tuhan terus mengerjakan bagi kami pertumbuhan untuk membawa kami ya Tuhan kepada kesetiaan mengikut Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya betul-betul ya Tuhan, dari hari ke hari kami merindukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan inginkan di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Selanjutnya aku serahkan ke Kak Kevin. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Niko untuk pelayanannya sore hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Teman-teman, ini adalah Bible Study terakhir kita di tahun ini. Jadi kita akan kembali bertemu di awal tahun. Jadi selamat berlibur dan selamat menyambut Hari Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.